Sahabat Syiar, Situ Gede Tasikmalaya tidak hanya memiliki alam yang indah, tetapi juga mitos dan legenda yang tidak diketahui oleh semua orang. Ini menjadi salah satu destinasi wisata alami yang memang dikelola secara langsung oleh pemerintah kota. Seperti adanya beberapa makam di Pulau Tengah Danau yang menjadi asal-usul berdirinya Situ Gede. Salah satunya makam Eyang Prabudilaya. Eyang Prabudilaya teh nuju gaduh tapa atana pisaum 40 dinten hari istri anu punangun koh kuring tadi tikah. Untuk sampai di sini, sahabat Syiar bisa melewatinya dengan menggunakan perahu wisata sambil mengelilingi danau. Selain keberadaan makam Eyang Prabudilaya, masyarakat juga meyakini mitos keberadaan ikan raksasa di Danau Situ Gede, yaitu si layung dan si kohkol. Kedua ikan tersebut konon merupakan penunggu danau yang kerap muncul saat pengunjung melakukan kemaksiatan. Lalu bagaimanakah penjelasan dari juru bicara Danau Situ Gede terkait cerita dari mitos dan legenda yang ada? Simak wawancara selengkapnya hanya di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, pada saat ini kami, tim Syiar Dalam Gelap sedang berada di Tasikmalaya. Masya Allah, banyaknya destinasi wisata, baik wisata alam, wisata religi, maupun wisata-wisata sejarah, membuat kami untuk datang kembali di kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, di depan kami terdapat sebuah situ, yaitu Situ Gede. Masya Allah ya, Situ Gede ini berada di Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah. Alhamdulillah pada saat ini saya ditemani oleh salah satu perwakilan ya dari Dispora Budpar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Pak... Ya, nama saya Cucu Nuris Arianto. Pak Cucu. Ya, Saya panggil Pak Cucu aja ya? Iya, boleh. Alhamdulillah. Pak Cucu dari Dispora Budpar ya Pak Iya, ya? Dispora Budpar. Tasikmalaya, Iya, alhamdulillah. Jadi gini Pak Cucu, saya ingin menanyakan tentang pariwisata yang ada di Situ Gede ini. Masya Allah ya, tadi kalau kita lihat, memang saya udah beberapa kali datang sini Pak Cucu, menyantap makanan yang ada di sini juga, alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang sangat mendasar Pak Cucu, sebenarnya kalau Situ Gede ini sebenarnya dari mana asalnya Pak Cucu? Oh ya, maaf sebelumnya saya koreksi dulu ya. Tadi Terkait kota ya? Ya, betul. Masya Allah ya. Pertama ini di kelurahan ya, bukan desa kelurahan, ya. iya. Ya, Kelurahan Linggajaya, Kota Tasikmalaya. Betul. Ya, kebetulan kami dari Dispora Budpar, kepanjangannya itu Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Ya, kami salah satunya dari bidang pariwisata yang mewakili. Sebenarnya bidang pariwisata itu hanya, maksud saya itu hanya berperan sekian persen lah dari keseluruhan. Oh gitu? Ya, karena di sini kan ada dari PSDA, kemudian juga ada apa namanya pihak-pihak komunitas lah di sini ya, dia masyarakat setempat ya yang mengelola seperti ini. Dan kemudian secara kepemilikan juga kan pihak provinsi sebenarnya yang memiliki wilayah air ya secara de jure ya, lihat PSDA itu. Kalau kita karena dulu transisi dari kota, dari kabupaten ke kota, sehingga dulu ada sedikit tanah carik yang di bawah itu, yang sekarang menjadi itu wilayah kota, katakanlah seperti itu. Itu dulunya wilayah cariknya desa dulu ketika ini masih kabupaten. Nah sekarang menjadi asetnya kota. Dan ini dibangunnya tempat ini pun oleh provinsi sebenarnya. Oh, provinsi. Ya, jadi di sini pihak pemerintah kota dan pihak pemerintah provinsi
bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan salah satu destinasi. Berarti ini memang terbagi-bagi Pak ya? Iya, terbagi-bagi secara kewenangan dan peran kami juga hanya di beberapa sektor ya, tidak secara keseluruhan gitu ya. Di antaranya menyangkut akses masuk dan pengunjung seperti itu. Ya, memang masih dalam tahap penataan seperti itu. Untuk pertanyaan tadi mungkin mengenai penamaan Situ Gede ini, Situ Gede dan sejarahnya mungkin ya. Iya, sebenarnya ini punya catatan atau sejarah panjang ya. Maksudnya begini, kita melihat legenda ke Tasikmalaya zaman dulu gitu ya. Secara hukum, secara produk hukum pemerintahan kota memang penamaan beberapa destinasi wisata bukan hanya di sini ya, belum disahkan. Seperti ada namanya kampung wisata ya, karena ini kota namanya kampung wisata. Kalau di kabupaten itu kan desa wisata, ada kampung Salapan namanya. Itu kita masih masih penamaan katakanlah dari mulut ke mulut, masyarakat lah ya. Masyarakat belum dia hitam di atas putih gitu ya. Betul, untuk penamaan itu seperti itu. Jadi dari masyarakat aja penamaannya, tapi untuk aspek legalitasnya belum. Kita kedepannya itu mungkin berbarengan dengan beberapa lokasi atau destinasi wisata yang lain akan mencoba itu untuk disahkan ya. Tapi tidak akan jauh-jauh namanya dengan aspirasi masyarakat lah, nggak mungkin gitu ya. Iya, betul. Yang ada saat dirubah nggak mungkin juga. Dirubah juga. Itu satu. Yang kedua, penamaan seperti itu ya. Kalau penamaan itu seperti itu. Kalau mengenai sejarah, ini kan alami dulunya itu. Oh, dibuat secara alami. Alami. Jadi ini bukan waduk, dari segi nama aja kan beda ya. Kalau misalnya waduk seperti yang Waduk Dharma misalnya katakanlah ya, yang di Kuningan itu buatan, atau yang baru ini yang di Sumedang kan, Jati Gede. Itu buatan. Artinya ada proses tangan manusia untuk membendung lah, kira-kira seperti itu. Kalau ini kira-kira paralelnya itu dengan Situ Panjalu lah gitu kan, alami. Atau kalau di sini ada tempat lain, tapi tidak sebesar ini atau tidak seramai ini, itu Ciberem kalau yang wilayah kota. Itu alami gitu ya. Dan konon kalau saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang udah lama hidup dan masa kecilnya tumbuh di kota Tasik gitu ya, ketika main di sini masih kecil-kecil gitu ya, dulu ini menjadi sebuah katakanlah menjadi sebuah mitos. Jangan main ke situ sore-sore gitu ya, atau ditakut-takutin gitu ya kalau sore-sore. Kan dulu kan sepi kan? Betul. Jadi ini sudah tervalidasi bahwa dari cerita-cerita itu bahwa ini memang alami gitu ya. Paling sederhananya itulah dari penamaan ya. Kalau situ itu alami, kalau waduk itu buatan. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanya ke Pak Kuncen nanti ya kalau terkait itu Pak ya. Betul, karena kan dari masyarakat ya Pak ya. Iya betul. Turun-temurun mungkin juga. Iya betul, seperti itu maksudnya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Situ Gede sendiri Pak, sejak kapan sih dibuka untuk pariwisata ini Pak? Iya, sebenarnya dari pihak pemerintah kota itu sejak berdirinya bidang pariwisata ya khususnya, atau dinas Dispora Budpar. Nah ini pengelolaannya mulai dijalankan dan sampai saat ini sebenarnya masih dalam proses penataan. Seperti itu, artinya ada proses transisi ya, dari pengelolaan ketika ini kan dulu kan kabupaten ya. Kabupaten kemudian dimekarkan menjadi wilayah kota, sehingga dari segi nomenklatur OPD juga kan ada perbedaan. Tetapi kalau saya berkacamata dari berdirinya pemerintah kota, ya sejak pemerintah kota itu ada, karena situ ini lebih dulu ada daripada pemerintah. Iya betul. Betul. Ini kan sejak zaman Belanda gitu, katakanlah kan situ ini udah ada, tetapi kita lihat begini Pak, masyarakat yang ada di sekitar situ ini yang sudah secara tradis tadi Bapak sampaikan turun-temurun ya, secara turun-temurun mendiami wilayah ini dari mungkin orang tuanya, kakek neneknya segala macam, udah merasa memiliki terhadap wilayah ini. Betul. Artinya kan mereka lebih dulu ada daripada kami yang belakangan ada untuk menata gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya sejak kapan sih ini dibuka, ya secara di atas kertas ketika pemerintahan kota itu berdiri, ini menjadi salah satu
destinasi wisata alami yang memang dikelola secara langsung oleh pemerintah kota, gitu ya. Dan karena di kota itu kan sedikit, Pak. Pemkot Tasikmalaya itu kan destinasi alamnya sedikit ya. Beda dengan kabupaten lah yang punya pantai, gunung dan segala macam. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya. Berarti memang kalau untuk biasanya kan ada pencanangan tanggal gitu. Ini memang berkembang dari masyarakat, kemudian peran aktif dari pemerintah untuk mulai menata provinsi maupun dari. Betul, karena kan gini Pak, ada yang namanya memang itu kan dari pusat ada yang namanya Pokdarwis. Memang masyarakat itu dilibatkan Pak dalam pengelolaan wisata-wisata itu. Ada yang namanya Pokdarwis, mungkin Bapak pernah dengar ya yang namanya. Jadi dalam pengembangan pariwisata itu masyarakat lokal, masyarakat setempat dilibatkan. Itu tadi kita sekali lagi mohon maaf untuk kelemahan kita ya, kalau boleh jujur tadi dari segi pengesahan penamaan aja secara di atas kertas itu belum dilakukan gitu ya. Tapi insya Allah nggak ada yang klaim Pak. Tapi itu secara ketertib administrasi ke depan memang diharuskan ya? Harus Pak. Nama itu harus ada legalnya ya. Legal. Kalau kita kan kalau kita ya misalnya udah nggak apa-apa, udah biasa gitu ya. Tapi tetap aspek legalnya itu harus ditulis. Itu namanya. Betul. Dan pasti penulisan itu belakangan daripada kebiasaan masyarakat menyebutnya. Ini kan udah menyebutnya dari itu pasti. Udah awalnya dari masyarakat. Dan disahkannya pun akan itu, nggak akan nama yang lain. Betul. Seperti itu Pak jawaban saya ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak nih, kalau terkait Situ Gede, kalau Bapak bilang tadi memang dari alam ya. Kalau fungsinya itu seperti buat apa Pak? Selain wisata ya? Iya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Memang pertama ya secara tradisional fungsi situ itu kan untuk penyerapan air ya. Yang fungsi alamnya dulu kan untuk penyerapan air, penampung air tatkala di musim hujan supaya tidak kebanjiran, seperti itu kan fungsi awalnya itu. Dan memang ini kalau melihat struktur tanah kan, di situ gunung, aliran-aliran sungai masuk ke sini ke nampung semua, dan di situ sawah Pak sebenarnya itu. Itu tuh sawah, cuma sekarang kan sudah jadi. Tapi ada beberapa yang masih sawah. Masih kolam itu kan, itu yang di bawahnya itu. Iya. Nah, itu kan memang kadang manusia kemudian menciptakan waduk dan juga tujuannya untuk sama seperti itu. Kalau ini kan secara alami memang seperti itu. Betul. Itu aliran sungainya dari sana, beberapa titik. Dari sana yang paling besar yang dari arah sana sebenarnya. Sungai apa tuh? Namanya kurang tahu, selokan lah sebenarnya, bukan nggak gede amat yang dari sana. Karena sini kan banyak gunung-gunung, kemudian di sana kan sawah. Itu sebenarnya pertama itu untuk penampung air, untuk sarana pertama ya pembendung ketika di musim hujan gini ya, supaya tidak sekaligus ke tempat pertanian gitu ya. Dan juga untuk perikanan gitu ya. Ini saya membayangkan di masa lampaunya dulu ya. Iya, di masa lampau boleh Pak. Iya, di masa lampaunya kan. Kita baru ranjak nanti ke sini. Seperti itu. Fungsinya itu sebenarnya untuk pertanian dan perikanan gitu ya. Kalau kita melihat fungsi dasar gitu ya. Kemudian tumbuh menjadi fungsi pariwisata dan perekonomian lainnya. Itu dalam dinamika perkembangan masyarakat modern saya pikir gitu ya. Artinya karena masyarakat sekarang kan tempat-tempat seperti ini menjadi kebutuhan karena langka ya. Kemudian tumbuh di situ ada warung-warung, ada jasa perahu, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan masyarakat saat ini membutuhkan gitu ya. Tetapi ini kan tantangan sekarang ini kan membutuhkan kreasi ya. Artinya sumber daya alam yang memang sudah tersedia ini bagaimana dikelola supaya lebih optimal untuk jasa pariwisata lah kalau kita berbicara. Inovasi-inovasi seperti itu gitu ya, tantangan segala macam gitu ya. Nah, kita harus optimis. Mungkin disitulah fungsi kami gitu ya. Iya, betul. Di situ Iya. Kita kalau berbicara mengenai peran kami itu sebenarnya di situ, karena kebetulan juga ini yang dikelola secara langsung ya. Meskipun itu tadi ya, artinya kita yang namanya langsung itu ya tanda kutip juga sih gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Kalau ini luasnya berapa Pak? Kayaknya luas sekali ini Pak. 40 sekian hektar ya kalau tidak salah ya. Saya tapi saya pernah naik juga sih, pernah keliling juga Pak ya? Ini perahu maksudnya? Iya, keliling perahu ini. Iya, kalau jalan kaki kan nggak mungkin juga. Capek Pak. Iya. Masya Allah.
Tapi kalau dilihat Pak, ekosistemnya apa yang ada di sini Pak? Kalau di situ Panjalu ya, itu kan ada kelawar-kelawar besar gitu. Kalau di sini ada nggak Pak kayak gitu-gitu? Untuk saat ini nampaknya sudah, boleh saya katakan sudah punah ya. Masya Allah. Mungkin di tahun 90-an lah, tidak usah jauh-jauh lah. 90-an apalagi 80-an, saya yakin ekosistem itu masih ada. Nah, kalau di sana kan kebetulan kontur di situ Panjalu konturnya kan pegunungannya, jadi mungkin pemukiman penduduk tidak akan mengarah ke sana juga. Ya logikanya kita kalau dan masih terjaga ya Pak jadinya. Masih terjaga ekosistemnya gitu, termasuk ikannya, termasuk apa hewan-hewan lainnya. Bahkan di sini kalau setahu saya maaf saya kalau salah ya koreksi. Situ Panjalu itu nggak pernah kering. Kalau saya salah, saya koreksi. Di musim kemarau maksudnya. Iya. Hanya sebagian aja sih Pak. Tapi kalau kering mengecil terus ya, mengecil aja. Debit airnya ya. Debit airnya menyusut ya. Iya. Tapi untuk kering total enggak. Kalau di sini Pak? Kalau ini jadi ladang rumput Pak. Jadi savana. Iya, jadi kalau bisa bahasa main bola Pak. Main bola dan bisa jadi ini Pak, tempat apa? Ngambil makanan ternak. Iya betul. Masya Allah. Itu kalau. Gitu. Jadi logikanya kan kalau debit air katakanlah tidak tetap, otomatis hewannya kan datang dan pergi lah logikanya seperti itu. Maksudnya bukan hewan, ikan lah katakanlah. Spesifiknya ikannya kan katakanlah tidak ada ikan, tanda kutip ikan buhunnya, ikan babonnya kan tidak. Iya, langsung hilang ya, nggak ada airnya Pak. Iya, tapi kalau airnya seperti situ Panjalu itu kan, mohon maaf ya, mungkin binatang-binatangnya kan lebih terjaga. Dari situ aja kan kelihatan. Kalau dari pohon-pohonnya kan kebentuk gunung-gunungnya juga udah banyak yang pasir-pasirnya dijadiin ini ya, apa namanya, diratain, bikin perumahan, pasirnya dijual, jadi makin menipis sebenarnya gunung-gunung yang di kota Tasik itu. Jadi kalau kalong kelelawar ya seperti itu, ya saya katakan untuk saat ini sudah tidak ada. Yang mulai berkurang ya? Iya gitu ya. Saya yakin, tapi kalau 90-an saya membayangkan ya, dengan kabut-kabutnya yang masih ada. Kalau situ Panjalu kan udaranya masih memang dingin. di keliling perbukitan ya Pak ya? Tapi memang udah ramai juga sih memang. Udah. Tapi alhamdulillah ini masih asri Pak. Ya, kebetulan datangnya kan di musim hujan, Iya, tadi kita juga pengennya keliling jalan nih Pak. Cuma sayangnya sahabat siar nih, kita kendala hujan, tapi alhamdulillah insya Allah ini yang terbaik ya Pak. Iya. Untuk akses jalan nih Pak, ini kan tadi Bapak sempat bilang untuk akses jalan, kemudian tiketing gitu ya. Kalau akses jalan sendiri, rutenya tuh yang enak lewat mana nih Pak kalau mau ke sini Pak? Iya, memang kendalanya salah satunya ya, pengembangan destinasi Situ Gede ini diakses ya. Kita punya 2 akses ya, kalau kita bilang pintu ya. Kalau bilang sebenarnya ada 3, bisa motor, 1 dari situ tuh yang melipir. Motor aja. Iya motor, tapi motor aja yang sana itu. Kalau yang sini bisa mobil. Sebenarnya kalau yang umum itu 2 Pak, yang umum itu yang sini, dan yang sering digunakan itu yang sebelah sini. Ini bisa masuk dari jalan Mangkubumi karena di sananya bercabang juga ya, atau dari jalan apa itu bypass itu ya. Jadi ada 2 pintu utama di sini. Cuma itu kelemahannya kecil, tidak bisa papasan kalau untuk mobil gede, kendaraan besar gitu ya. Lahan parkir di sini juga sulit ya untuk bis besar, kecuali bis 3/4, karena juga konturnya kan menekuk ya, belokan di sininya juga. Itu kalau untuk dikembangkan ini sulit Pak kalau menurut saya. Kenapa? Rumah udah padat, nggak bisa dilebarkan ini. Iya. Ini kan bisa ngambil dari Mangkubumi sama bisa dari jalan apa itu? Saya lupa nama jalannya yang arah dulu daerah Cilembang itu kan bisa 2. Tapi dua-duanya udah nggak bisa karena nggak bisa dilakukan pelebaran lagi karena mudah padat penduduk. Udah padat penduduknya. Ada satu sebenarnya dari sana yang memungkinkan, masih kosong. Kanan kirinya masih sawah-sawah. Itu ke Jalan Mangin tembusnya gitu ya. Cuma mungkin butuh grand design atau blueprint yang besar Pak. Jadi bukan hanya melebarkan jalan. Kita oke lah berbicara kepentingan, ini butuh akses, lebarkan jalan. Karena Manginnya sendiri kan udah besar ya. Bisa dibuat jalan yang besar. Bisa Mangin itu jalan Mangkubumi Indihang itu sangat besar. Itu memang bisa dilebarkan itu, memungkinkan, dan sangat karena masih kosong ya sini. Jadi itu sebenarnya kalau untuk mengenai akses jalan itu ada 2 gitu ya, dari arah Mangin sama dari arah Mangkubumi. Cuma dua-duanya memiliki kelemahan, tapi juga kemungkinan plus minusnya ada gitu ya. Itu kalau mengenai akses ya. Tapi alhamdulillah sih tadi saya masuk ya Pak ya, pakai mobil ya nggak terlalu besar ya ibaratnya. Jalannya juga masih
bisa lah gitu untuk masih bisa kita nikmati, masih nyaman gitu. Kebetulan bagus Pak untuk jalannya itu. Iya betul. Masih kecil ini yang sampai gerbang itu, sampai gerbang itu jalannya memang bagus itu, terawat itu. Memang tiap kali rusak sedikit diganti, memang bagus gitu ya. Jadi maksud saya begini Pak, ketika kita bicaranya tanggal merah atau long weekend ya, kadang suka ada membludak. Itu maksud saya itu. Iya. Konteksnya itu begitu. Pada saat membludak itu. Daya tampung ini nggak kuat, apalagi kalau membawa mobil. Karena pernah Pak, ada mobil yang gede itu, bus pariwisata yang. Karena ini ada wisata ziarah juga sebenarnya Pak. Gitu. Iya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya ada solusi terbaik Pak untuk bisa lebih maksimal lagi untuk jalur masuk ke sini. Kalau tiket sendiri Bapak tahu juga untuk berapa masuknya di sini? Iya, sebenarnya tiket itu kalau tidak salah Rp5.000 ya tiket Masya itu. Allah, 5.000 ya. Iya, itu bisa manual dan juga bisa via aplikasi. Online bisa? Iya, via aplikasi Sapa Warga karena kita udah ada kerjasama sama Jabar sistem informasi yang di provinsi itulah dikelolanya oleh pihak provinsi, aplikasinya itu kita melakukan MOU lah dengan SIG di provinsi sehingga bisa via aplikasi Sapa Warga seperti itu. Jadi ada dua cara sebenarnya dan manual. Masya Allah dengan 5.000 bisa menikmati keindahan alam ini dan alhamdulillah bersih juga, memang terawat sekali ini. Ya amin, mudah-mudahan. Dan itu untuk masalah tiketing itu masuknya ke ini ya, ke APBD itu. Jadi ke pendapatan daerah jangan masuk ke saya misalnya atau masuk ke pengelola atau ke saya tidak tahu apa-apa itu masuk ke APBD daerah. Ke pendapatan daerah itu masuk. Dan kembali lagi mungkin untuk pembangunan kota wisata juga, kota Tasikmalaya juga gitu ya, seperti itu. Kalau di sini Pak, pengunjung nih bisa pariwisata apa aja nih Pak kira-kira? Ini kan saya lihat ada perahu, dan ada pulau juga. Secara umum Pak, yang paling menarik ya lihat masyarakat yang datang ke sini. Kalau saya kan karena pulang pergi ya kadang dengan lihat aja kan kadang bosen gitu ya. Tiap hari. Tiap hari kadang kita lihat ke sini gitu ya. Pertama ini ada kuliner Pak, ini kan banyak warung-warung, dia jual ikan bakar segala macam. Saya udah nyobain tuh Pak ikan bakar. Jadi dia itu mungkin untuk wisata kuliner dulu ya di sini makan. Yang kedua tentunya tantangan lainnya atau hal yang menarik lainnya di sini ada perahu. Ya, sehingga dia itu kan ada pengalaman lah gitu ya. Saya cuma ada di sini, saya baru ketemu perahu telolet Pak. Ada klakson. Itu juga kreasi mereka kayak di pantai-pantai ya, untuk menarik minat juga. Betul, gitu inovasi-inovasi. Tapi kadang jadi polusi suara juga gitu ya kalau berada. Tetapi konsumen kadang saya lihat sendiri ya, saya sebagai katakanlah pengamat aja, lebih menyukai yang ada teloletnya itu. Karena unik Pak. Mungkin unik, tapi kadang itu mungkin itu yang paling yang paling banyak sih, yang paling banyak digandrungi oleh yang paling diminati itu dua sebenarnya tujuan ke sini itu. Naik perahu, kemudian makan atau mungkin botram ya mereka katakanlah. Ada yang botram bisa beli curakan gitu ya. Curak kalau bahasa Indonesia curak ya, kalau bahasa Sundanya botram. Itu ada yang memang kadang beli di sini ngampar kemudian makan liwet atau kadang makan rujak atau ada yang bawa mungkin ya seperti itu segala macam. Itu sih kalau wisatanya itu. Karena jadi memang nikmat sekali Pak udaranya ini kan, ini tambah hujan tambah syahdu. Ini sambil ngopi. Harusnya sambil ngopi ya. Sambil kalau siang emang adem juga karena banyak pohon Pak ya. Masya Allah. Masya Allah nih, kalau di pulau ada apa Pak? Nah itu kan ada makam Eyang Prabu Dilaya ya di sana. Sebenarnya secara detailnya mungkin pihak Kuncen atau penjaga di sana lebih paham ya. Itu yang saya Prabu Dilaya itu saya baca ya, yang saya baca di internet sekilas ya mengenai ininya. Konon legenda ya, ini saya bicara legenda, itu legendanya itu panjang. Saya dengar, saya nggak sengaja kebaca, kemudian ayah saya itu cerita, kebetulan ayah saya masa kecil SD-nya di sini. Tapi saya juga nggak ngerekam persis ya, kurang lebih kayak gini lah ceritanya. Dari cerita dia sih,
Jadi dia tuh keturunan Sumedang, ada sesuatu. Dia punya istri 2. Ini legenda ya kalau saya salah. Aja gitu ya. Dari ini saya tidak bilang sejarah ya. Saya bilang legenda. Legenda itu kan penuturan dari mulut ke mulut. Turun-temurun, Pak. Turun-temurun. Satu di Sumedang, satu di Tasik gitu ya. Terus ada sesuatu gitu ya sehingga terjadi tragedi gitu ya. Kemudian dia layonnya itu jenazahnya itu dipapah gitu ya dari Sumedang untuk menuju ke Tasik itu ke istri mudanya gitu ya. Maksudnya gini, ada semacam antara istri muda dan istri tua itu ada saling fitnah lah kurang lebih kayak gitu. Kalau paling biasa itu. Ya, gitu. Terus kemudian singgah di beberapa tempat, dan tempat-tempat yang disinggahi itu konon menjadi nama tempat di kota Tasik sampai sekarang. Masya Allah. Yang itu, dan berakhir di sini. Dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini gitu ceritanya. Itu konon. Ini hanya untuk intermezzo aja ya. Iya. Jangan sampai netizen nanti saya di ini. Insya Allah netizen kita udah paham. Oh, udah bijak ya. Nanti memang ada Kang Acep nanti bisa gitu. Mau ngobrol sama Pak Kuncen nanti. Iya, karena tadi saya bilang kan ini cuma intermezzo. Kalaupun salah kan sebagai pendahulu aja nih. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk musola, untuk makan-makan, insya Allah aman di sini. WC apalagi? Iya, ada fasilitas umum. Ya. Saya lihat juga ini ada balai pertemuan ya Pak, bisa buat melakukan aktivitas. Fasilitas umum ada. Ya. Hanya mungkin untuk event ya, untuk event kita harus banyak berkreasi, berkolaborasi. Termasuk ada akang-akang di sini kan, salah satunya kan untuk mensemarakan lah kegiatan mengenai ada ayana wae sih gitunya di situ gede teh gitu ya, fasilitas umum yang tempat parkir segala macem ya, sangat menarik. Kalau cuacanya sekarang sangat mendukung ya, dengan perahu di rintik-rintik hujan seperti itu. Masya Allah. Gitu ya. Syahdu, Pak. Iya. Yang mudah-mudahan kedepannya kita memiliki pengelolaan dan inovasi untuk supaya lebih baik ya. Insya Allah kita selalu berproses ya Pak ya, untuk lebih baik lagi. Iya. Gitu. Oke, sahabat siar, alhamdulillah nih sedikit banyak tentang pariwisata yang ada di situ gede. Bagi sahabat siar yang memang melewati jalan apa tadi namanya Pak? Jalan utama. Mangkubumi. Jalan Mangkubumi. Mangkubumi atau dari jalan itu yang Cilembang itu. Aksesnya beda dari Mangkubumi atau dari Cilembang yang utama itu. Oke. Berarti yang lagi jalan mengakses jalan Mangkubumi maupun dari Cilembang mungkin bisa mampir ke situ gede ini, sekedar menikmati kopi di tengah alam yang indah ini, atau sekalian naik perahu yang ada klakson teloletnya ini. Masya Allah. Karena saya pribadi baru pertama kali melihat itu Pak, dan unik ya sahabat semua. Masya Allah. Oke, nanti ada sesi selanjutnya nih Pak, nanti akan dibawakan saudara saya oleh Kang Acep untuk terkait makam yang tadi Bapak sebutkan. Oke sahabat siar, habis ini kita akan menyimak nih wawancara Kang Acep Dujani, atau kita sebut Den Acep nih. Masya Allah. Beliau akan berkomunikasi atau melakukan wawancara dengan Pak Kuncen nih. Karena disinyalir di pulau seberang sana ada makam Eyang Prabu Dilaya. Siapakah Eyang Prabu Dilaya? Kemudian sepak terjangnya seperti apa? Mungkin kita akan saksikan sebentar lagi. Ini terkait hal-hal gaib yang memang ditunggu-tunggu sebenarnya. Oke sahabat siar, tetap ikuti perjalanan kami dan jangan kemana-mana. Tetap di Siar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun berada, alhamdulillah kami dari tim Syiar Dalam Gelap sudah berada di Situ Gede, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Yang insya Allah pada hari ini saya akan mengobrol santai, wawancara salah satu tokoh masyarakat, yaitu Pak Dadang. Pak Dadang? Iya.
dan juga Pak Herman sebagai juru kunci di Situ Gede ini ya. Pasti sahabat Syiar bertanya-tanya bahwa tim Syiar Dalam Gelap datang ke Situ Gede dengan kegiatan liputan. Apakah ada sesuatu yang memang kita harus liput? Kita coba telusuri bahwa di masyarakat beredar bahwa di Situ Gede ini terdapat ada makam Eyang Prabu Dilaya. Dan siapakah Eyang Prabu Dilaya itu? Insya Allah pada hari ini kita akan coba wawancara dari tokoh masyarakat dan juru kunci di Situ Gede ini. Kita langsung saja kita coba tanya ke Pak Dadang ya, Pak Dadang. Iya. Ya, gini Pak, menurut Bapak nih sebagai tokoh masyarakat, sejak kapan sih Pak ada makam Eyang Prabu Dilaya di sini gitu, yang menurut Bapak tahu? Eyang Prabu Dilaya itu sebelum ada danau, sebelum ada Situ Gede ini, Eyang Prabu Dilaya sudah terkubur di sini. Masya Allah. Kira-kira tahun berapa tuh Pak? Kalau nggak salah ada bocoran tahun 11. Tahun 11? Tahun 11. Tahu bulannya, tahu apa? Saya kurang tahu. Oh, apakah tahun 1100 gitu? Ada kemungkinan. 11 itu? Ya, atau 11. bulan itu? Bulan. Oh, bulan 11. Bulan 11. Tahunnya tidak diketahui? Tahunnya nggak diketahui. Oh. Tapi nggak apa-apa Pak, pakai bahasa Sunda aja. Oh iya. Ya. Nggak apa-apa, nanti saya coba pakai bahasa Sunda. Nah, terus yang Bapak ketahui nih, Eyang Prabu Dilaya ini siapa Pak menurut warga di sekitar sini? Yang Bapak ketahui ya. Eyang Prabu Dilaya teh aya di Tatar Sumedang, Rehan, matikan itu jalan apa namanya? Saya lupa lagi itu, sebelah itu. Dari Sumedang, Eyang Prabu Dilaya teh istilahnya sejarahnya tuh ngawayu. 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 Jadi punya istri dua. Oh, mohon. Gaduh istri dua nya. Anu hiji mah anu sepuh abi kirang tarang namina. Sahasahana. Anu kadua yaitu Ibu Dalem Pati Sakaremong. Teras kaditu kapalih dituna Ibu Dalem teh teterang Eyang Prabu Dilaya teh nuju gaduh tapa atanapi saum 40 dinten. Ari istri anu punangun toh kuring teh ditikah Eyang Prabu Dilaya teh, tapi teu sapanemon bobo atanapi naon aya kitu teh bersentuhan teu aya. Lalu kemudian penginten kapalih dituna nya lami tilami timbul amarah. Anu anom nyatana eta Ibu Dalem Pati Sakarembong. Eyang Prabu Dilaya nuju kaboboan aya nogel keris di dieu dina pinggangna Eyang Prabu Dilaya. Kemarahan besar, penginten kemarahan Ibu Anom teh Pati Sakarembong teh, lalu Eyang Prabu Dilaya teh dibunuh ku Ibu Dalem Pati Sakarembong. Saatosna dibunuh diwarang Eyang itu teh Ibu Dalem Pati Sakarembong teh ka badegana anu dua nyaeta Eyang Masagolong, Eyang Sarpati Kancana. Sok ieu ngieun pamit teh mah ngieun ayonan kanggo nyadak Eyang Prabu Dilaya di perjalanan supados teu katahuan atau nanti teu kapendak ku keluargana. Tak itu leras dibawa dicana. Perjalanan semakin sore semakin wengi teras perjalanan tadi tumbuh anjok di Situ Gobras. Di Situ Gobras
yang perbudidaya teh ngaluarkeun darah dina pikulanana. Ibu ieu cenah layon ngaluarkeun darah bios ieu mah kanggo pitikwari nami sejarah. Saur ibu dalam nya disebat eta Situ Ciberem. Saatosna langkah di Situ Ciberem perjalanan deui kapalih dieu majeng teras perjalanan kulantaran anjeunna anu mikul sareng ibu oyong istirahat ke cenah urang istirahat teh dina hidup mah aya tangkal bencoy. Itu nunyu kapayun anjeunna teh sok ulang riren heula di dieu dina hanapeun bencoy. Jadi disembah itu teh disebat sambung bencoy. Nah, itu masih perjalanan. Masih perjalanan eyang Perbudidaya. Saatosna istirahat lami hayu cenah urang angkat deui. Tah ditu urang malingping cenah kapalih dieu jalana. Pados teu ka amul kujami atawa teu ka pendak kujami. Jadi Situ Malingping. Itu sejarah eyang Perbudidaya. Di wawasan Gobras tuh cenah ibu aya anu ngagorobas naon impali ditu saur anu mingul eta teh yang Badega tadi mohon tah eta cenah kela cik cenah tingali kapali ditu teu aya naon cenah ibu tol atuh sok ka dieu ieu mengandung sejarah di janten Situ Gobras. Teras di Situ Gobras teh jalan kapalih dieu tah tidinya cenah urang jalan ka tengah we. Saur ibu dalam teh. Ka tengah ka mana ibu? Ka tengah kapalih itu. Jadi ieu cenah mengandung sejarah jadi Samong Tengah. Nah, teras nyambung kapalih dieu na. Saatosna di Samong Tengah ya cenah jalan teh ulah ka Samong Tengah. Tah kadinya we kagirang. Saatosna teh. Jadi nya cenah kagirang ibu sareng nyawaler anu Badegana tadi teh anu manggul teh. Keun ieu mengandung sejarah keneh. Jadi eta teh karunya Samong Girang. Di atosna Samong Girang perjalanan deui kapal itu. Cik cenah dokrek ku anjeun tadinya tah aya jalan. Teras jalan ka ieu tu ka ditu bari urang ningali anu dodoger itu naon disebat Samong Doger. Di atosna Samong Doger teh perjalanan deui teras jalan kapalih kulon teh tu jalan. Pas dipotong rancatanana teh pelebah di nya ibu dalam teh nyanak tanah sakumpal tangan lalu rancatan ditambal ku tanah nganggo tanah eta gitu. Jadi disebat Mangkubumi. Nah, iya Mangkubumi. Saatosna di Mangkubumi dicanak deui. Nah, teras majeng kapalih kaler tadi. Ieu satu acana janten Situ. Kampung Bertani ieu teh sanes Situ. Saat di situ, man aya sebagian rancah. Mohon. Tah, teras tah di dieu eyang Perbudidaya teh kedah dikuburna. Lalu dikuburkeun pagi dia. Saatosna dikubur rengse penguburan eyang Perbudidaya. Ibu dalam Pati Sakarembong teh rada ngaranyu. Pami teh mah dina hatena anjeunna. Pami teh mah ieu anu dua teu dibunuh deui tangtos ieu wawartos ka keluargana. Yang Perbudidaya. Lalu ku ibu dalam Pati Sakarembong teh dibunuh deui anu dua teh. Badeganya teh. Badegana teh Masa Golong sareng eyang Pertatikan Cana dibunuh. Lalu terus naon? Dikurebkeun deui di dinya. Saatosna dikurebkeun di dinya anu janten tilunya. Eyang Perbudidaya, Masa Golong, eyang Pertatikan Cana. Teras lungsur kapalih kaler ibu dalam mah. Lungsur.
anu tadi anu dipakai pembunuhan teh pesoladingna Mohon. dialungkeun ka palih kulon janten Pulau Gading. Oh, masya Allah. Buktosna aya itu Pulau Gading. Anu di paling tengah. Nu alit itu. Oh, nu alit. Mohon. Saatosna ngalungkeun pesolading teras lungsur jalan tadi itu tembus ka Bantarsari. Di Bantarsari aya tutunggulna ibu dalam Pati Sakarembong silem di dinya. Masya Allah. Tah abi panginten di sebagai warga Mohon. mungsak itu Masya Allah. Riwayatna. ibu dalam Pati Sakarembong yang perbudidaya teh. Mohon panjang riwayatna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Herman, seueur dicarioskeun ku Pak Dadang manawi aya nu bade tambihan mengenai sosok Prabu Eyang Dilaya ini. Yang tadi kata Pak Dadang ini bahwa beliau itu dari Sumedang. Bisa diceritakan lebih lanjut bahwa beliau itu apakah seorang raja atau siapa dan ada maksud tujuan apa gitu ke Tasik? Apang tengah pengi. Tapi terus pada hampir sadaerah kabahas apa? Mohon. Itu lagi ngomong balik nasa kedik lah. Mohon. Bila aya tambihan. Mohon mangga. Nah, kan ayah Prabu itu putra mahkota kerajaan Sumedang. Dan putra mahkota kerajaan Sumedang. Kita aja nanti ngagaduhan 2 istri. Yaitu ini Mas Sakarembong. Anu kadua nih Mas Sakarembong kahiji ini kondang apa anu ya di dieu. Nah, betul aja teh ngaraos kalungitan ku suamina nyata yang Prabu. Si istri anu teh hari istri anu sepuh mah atas biasa kalungitan ku anjeunna kitu lah. Sok sering kaluarungi. Dan anu gitu. Taroskeun kanu ieu kanu sepuh. Nah, kan si anom kanu sepuh teh ngajak urang pilari. Kumaha kitu aya we-we. Nyana badami gitu. Malih nyana pengawal nyata hayang sagolong gitu. Terus nyana milari tiluan gitu. Pilari terus lami-lami ya kapenak itu ada nanti nujuk pulang kembali ke panggilan kacapean wih ngalalana nyalamuk ternyata nyalamuk nanti kanuragan kebatinan sareng keagamaan yang Prabu ternyata si istri anu anom teh ngaraoskeun jengkel anjeunna mah gitu kemagi sering kalungitan ayeuna sepuh mah tos biasa gitu. Terus biasa kalungitan ku suamina. Itu mari gitu. Mungkin pas ketemu ya kapan gitu. Hanya nuju pulang, kita nuju pulang di bangku lah, bangku. Tadi kan si istri anu sepuh mah terangan yang anu balik istilah niat jahat. Kasuamina keterangan aja nama ngantor gitu sarangan tapi pas kapenak itu tuh jadi gitu tuh ayah basa-basi deui terus tadi iya gitu ditusuk istilah ku senjata ternyata ku keris pusaka yang Prabu Dilaya di pangker di kaparat kapayung kalau papelanganana. Ternyata si yang Prabu teh ngaros ke ruas atau api kesakitan, muanna ngadua kepada yang kuasa. Hanya untuk ngaros ke kesakitan. Nah, keluarga lami-kelamian si getihna eta teh terasa nyatlak, itu nyatlak. Lami-kelamian itu si tubuhna yang Prabu teh ketutupan ku darah. Ketutupan ku darah anjeunna.
Saatosna darah subur kumagi sieuna istilah mah upami dina ieu mah teu kaetang lah sebenarnya gitu. Jadi dijadikan si darahna teh cibureum. Cibureum kumagi saking seueurna darah keluar. Saatosna maot kitu, terus si istri-istrina teh anjeunna ge kaduhung kumagi anjeunna teu lepat, daya lepatna gitu. Lah kumagi anjeunna jeung ilmu daya lepatna. Nah, kumagi anjeunna kasieuna rasa anjeunna teh nyamut bade dicana ka mana, bade dimakamkeun ka mana, anjeunna bingung gitu. Nah, akhirnya anjeunna kumagi anjeunna harus sakti lah istilahnya, ilmu teh cerdas. Kata nyalakot ieu anak sarung, kain sarung, dilebetkeun kana sarung. Terus ke usungan bambu, mangga awi. Dipanggul ka anjeunna teh. Cuk jalan terus cikutan dilalui, rawa-rawa dilalui, anjeunna teh. Ya mandi hoyong menak lahan anu kosong, sareng anu aman. Terus itu anjeunna jalan terus jalan gitu. Harus beberapa kilometer pangitan si bambu anu diange ngagotong teh potong. Itu kesah kalau ngagotosna gitu. Daya deui anjeunna kalau ngagotosna dia ngatos kunaon gitu. Bingung gitu. Saatosna si Epka bingung eta. Nah, baru inisiatif, nyarak taneuh. Nyarak taneuh terus direkatkeun ka bambu eta ka awi. Saatosna dilebetkeun kana bambu. Itu si awi teh nyambung deui. Langkung kiat daripada satilacana. Langkung kiat. Akhirnya saatosna nyambung. Ya, si darahna eta teh dinamakan sambung. Tah tali nyalak taneuh, eta anu disebat ku padang, eta mah ku bumi. Nah, saat itu anjeunna neraskeun deui da kumargi pangsan waktosna mendesak sareng anjeunna ngaraos dihantui saking sieuna gitu. Da nonton beli carak ka mana gitu. Keterang ka mana-mana. Nah, ini kalau terus saya berjalan. Nah, kumargi anjeunna ngaraos lalah, diren we heula. Diren terus naragog gitu, naragog dari nararios lah gitu. Pas selesai, naragog nyali dinamika teh kampung teh nagrog. Kampung nagrog. Itu dah bahasa nagog. Gitu. Nah, selesai istirahat, cekap, akhirnya berangkat deui gitu kumagi da sieun kapenak teh berangkat deui gitu, ngaraskeun deui di luar sama mengawal, dikawal. Mungkin beberapa jam, akhirnya istirahat deui, istirahat. Kita nyalse diis heula, sambil diis, sambil nararios. Kamana, cara kamana, gitu bingung. Ternyata singkat terus sama di tanah kota kampung kita Maniis. Maniis. Nah, terus ngeraskeun deui perjalanan deui. Kencang menak terus jalan itu hanya tujuan dari nyarak ke yang Prabu. Nah, di mangsa ajeuna ningali danau nyata pulau. Ayo sahur istrinya teh apa tuh di itu menurut tidak aman. Nah, sahur kasar nama di itu aman. Setelah tanah di tanah kali itu teh, jadi pilari pula pusat jalmi dipilari, nah laras aman atau lebih kosong. Gitu. Pas ditinggali, nanti di nyeroskan aman sareng kosong tanah teh. Ternyata disebut danau pulau gitu. Nah, namanya saatosna hasil atas beres kosong. Jadi cara kalinya
ke pulau gitu. Terus dari dikurap began makamkeun tiluan. Atau sarengse dimakamkeun. Da kumargi itu nabun daya tetangkalan. Nanti si sinate nacepkeun pusaka berupi tongkat. Atas ditajamkan, nanti timbul seperti binik padi muncul tangkal-tangkal. Ternyata kanggo supaya niuhan eta makam, supaya rindang, atas itu. Dan apa seperti kieu gitu. Masya Allah. Itu menurutkan sejarah mah abdi beda. Upami Pak Herman, upami cariosan ieu teh kenging ti sepuh atau napi ti buku sejarah atau napi ti babad atau napi ti mana gitu Pak Herman? Abdi teh nyakan abdi 2005 teh Mohon. Banten aya perkumpulan juru kunci se-Jawa Barat di Panyalu. Mohon. Dan anu kacanak teh abdi tentu ka Panyalu sadinten sawengi dan dilantik dirinya. Dan kan sejarah teh aya saalit dirinya. Sejarah eta teh Janten kenging ti cariosan sepuh. Mohon sepuh-sepuh. Kami di babad teh aya gitu atau napi ti abdi. Mohon babad dia menjelaskan tentang sejarah di palih dia teh aya atau napi kumaha? Oh aya di rumah. Oh sadayana cariosan teh sepuh. Mohon sepuh. Nah abdi oge nonton kumana lah. Pamenya dos tepuh kan abdi oge dilepat gitu. Janten kenging cariosan ieu teh pami Pak Herman ti manten. Di pemerintahan abdi. Oh, ti pemerintahan. Pami Pak Dadang kenging ti pami abdi mah dumehna kapungkur teh pun aki anu sate acana dikantos sasa pertamanya awal pertama. Kuncen situ gede teh pun aki. Masya Allah. Mohon. Namina Pasurki. Masuk sebat ku abdi mah eyang gitu ya. Lagi sepuh gitu. Aki. Mohon. Tak eta teh jadi kenging sejarah teh di Bapak otonom. Bapak otonom. Warga penginten wilayah Tasikmalaya. Anu kapungkur mah aya pendopo di lapangnya kabupaten nya mantap pengusaha. Da panginten pun aki oge aya fotona di pendopo. Di kaayana ge insyaallah aya. Masyaallah. Eta pun aki eta anu paling dipayun gitu. Ta abi kenging sejarah teh maklum abi teu acan tiasa maca. Masyaallah. Kalaresan nuju 7 tahunan mohon tah mung eta cariosan teh seperti kitu teh dipun aki sejarah eta teh kitu abi janten turun temurun dugi ka Pak Adang kitu insyaallah. Terus ya Pak kan saatosna aya makam di Lebat Pak nya di situ di sebatna teh Pulau Nusa. Mohon manawi ieu mah seueur anu jaroh kapalih dieu gitu Pak. Ti manten kantenan anu jarah mah panginten di dieu teh tos kantenan anu caket mohon seueur lah mung teu sapertos mengbeludak gitunya teu berbondong-bondong jarak sadinten dongkap kedua dintenna aya dongkap deui eta nu jaro anu di luar kotana seueur pertos di Bandungna di Jakartana atanapi di Jawana alhamdulillah seueur anu jaro ka dieu dupi nu ka dieu jarah aya pamaksadan atapi kumaha mung sakedar hoyong terang sejarah atanapi hoyong ngadoakeun wungkul atanapi aya nu mumpanginten nu maksad-maksad sanes gitu anu ka kuping ku pribados mah ngan sekedar
hanya tawasul. Oh, mohon. Tawasulan di dia. Ngadoa, tawasulan. Tak itu anu ka kuping pengintennya anu jaroh ka dieu teh. Duka peniatan nama abi kirang terang da eta mah dina atena masing-masing gitunya. Komika Bapak Kuncen manawi aya nu aneh-aneh. Sami oge mohon. Mangke kan ieu mah anu kasabatan golongan putih, Pak. Oh, mohon. Jadi ieu tadi syiar agama Islam. Oh, beliau itu seorang syiar agama Islam. Jangan tak aya ya banyak. Saya Pak maksud. Terus iya Pak, konon katanya ada mitos ikan kohkol. Nah, itu penasaran masyarakat. Apakah betul ada ikan kohkol yang mitos itu? Atau memang itu hanya mitos? Manawi. Kapadang kami. Mangga, Bapak mangga, Pak Adang mangga. Kene ku abdinya warna waler potos ieu. Eta mah bade disebat mitos. Panginten zaman ayeuna mah mitos gitu nya. Ai kapungkur mah panginten ada rada nyata gitu. Oh, mohon. Pribados teh pan sadidinten teh di dieu. Ti lahir di dieu, agung di dieu. Janti kapenakna teh mitos-mitos itu gede teh ku anu ngala. Oh, lauk di dieu. Nya eta buktosna abdi teh gitu. Itu seperti apa Pak ikan kohkol yang pernah dilihat? Nah, seperti ikan kohkol teh anu sareresna mah. Aya hide bujak angon mancing, ujung angon muding mancing. Kenging deleg hiji. Delegna mah alit. Mung kepalana ageung. Sapertos kieu we. Ieu panginten badanna ka dieu nya aya panginten sajengkal mah alit, tapi sirahna ageung. Terasa ku budak angon teh dibeuleum. Ai saur pun aki, jang ieu ulah dibeuleum lauk lain lahareun. Budak angon munding teh nya panginten kahiji lapar hoyong dugi ka dibeuleumna. Saatosna dibeuleum ditaruang. Seep ngan nuangna aya keanehan, aya keajaiban. Jadi nuangna teh dagingna we dina daun teh kitunya. Teras dagingna si cucuk teh utuh. Masyaallah. Teu katuang. Sareng sirahna anu teu katuang teh. Saatosna kitu anjeunna teh nyesel kana ieu mules patuangan saatosna nuang eta teh. Janten aya rada keajaiban jika anu kalebatan goib. Oh, masyaallah. Simurang kali eta teh. Pupun aki didoaan eta dugi kadamang deui. Oh ieu mah cenah kieu. Kapun Bapak abdi teh, "Man, ieu sok pelakeun deui." Maknya cenah yang eki bade atos seep dagingna kieu tinggal cucukna. Bade dipelakeun kumaha ieu teh tos paeh lauk. Sok cenah. Ancromkeun ieu lauk saatosna dikitukeun nya ucana kupun Bapak teh. Kana caikeun deui. Langsung celak kana cai ngabentuk deui lauk. Masyaallah. Ngabentuk deui deleg. Nah eta rupina teh ageung. Ageung lah pami dicarioskeun mah panginten alangkah ageungna eta lauk. Dugikeun ka aya sadupana kitu. Tah eta anu di alungkeun ka ditu teh langsung lauk teh hirup deui disebat si kohkol teh. Janten prosesna teh di luar logika gitu Pak. Oh, janten eta kejantanan nu gaib lah gitu. Gaib seperti itu. Masyaallah. Sami Pak sareng Pak Adang atau lebih benten. Ya. Mungkin aya perbentaran salib. Mangga. Mungkin nu cerita sejarah gitu. Oh, mangga. Namina sejarah. Awalnya teh ditanam kembali eta ikan kesayangan Eyang Prabu. Eta ditanam eta teh supaya kanggo ngajagi lokasi situ gede sareng makam Eyang Prabu supaya teu aya nu ngaganggu. Sareng nutupan jalmi anu di Sumedang. Supaya tidak teu katingali kitu lokasi ieu teh. Sareng makam Eyang Prabu teh supaya teu katingali.
tetap ditutup namanya si kokol. Nemawi si kokol itu teh ikan asli atau napi ikan gaib? Itu disebut ikan asli dah sanes asli kumargi di Panyalu oge aya sami si kokol. Terus aya kawanehan. Masya Di dia Allah. terus kantenan. Tapi sekitaran situ tak aya kajantanan nu aneh-aneh Pak? Daya Pak. Perkawis gaib eta nabi kumaha? Daya. Daya. Iya mah saupamina jalmina anu misalkan tina cariosan Mohon. sobral nama itu. Masya Allah. Sangat itu aya kapungkur mah ti Mohon. anu kapungkur. Mohon, Masya Allah. Istis jahel. Hatur nuhun Pak Adang sareng Pak Herman. Sama-sama, Alhamdulillah Pak. painten tos cekap abi nuhunkeun informasina. Mohon. Mugia aya manfaat Sama-sama. kangge penonton SDG. Amin. Oke, sahabat siar semuanya, terima kasih sudah nyimak perbincangan dengan Pak Adang dan Pak Herman. Semoga ada hikmah di balik cerita yang disampaikan beliau, dan kita selaku umat Islam bagaimana menyikapi suatu informasi dengan bijak, dan semoga ada pelajaran yang kita bisa ambil. Untuk itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Hatur nuhun, Pak Adang. Pak Herman. Kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam setiap duka dan ujian, terangi hati dengan keimanan. Teguhkan langkah, berpegang padanya, Syiar dalam gelap, penerang langkah jiwa. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.